Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Is. Apa kabarnya Bu Is? Alhamdulillah. Bu Mira juga bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa sekali. Kabarnya sehat dan ceria. Bu Is, kita ngobrol-ngobrol sedikit nih sambil sharing-sharing perihal selama ini Bu Is menjadi pemimpin sekolah atau kepala sekolah, dimana saat ngapunten Bu Is kan sudah lama jadi kepala sekolah. Kira-kira ini Bu, pernah nggak terjadi peristiwa atau kasus gitu dalam lembaga yang Ibu pimpin selama ini? Ya, sering Bu Mira kalau mengalami kasus seperti misalkan pendaftaran murid baru itu kan kendalanya di usia Bu Mira. Orang tua memaksa, usianya belum mencukupi tapi memaksa dimasukkan di kelas yang dikehendaki seperti itu. Kami menyarankan jangan dulu, tapi orang tuanya selalu memaksa. Itulah yang menjadi dilema kami di lembaga kami juga selalu menekankan aturan seperti ini, tapi orang tua yang tidak mau. Seperti itu Ibu. Jadi itu selalu terjadi dalam tahun ajaran baru Ibu. Iya. Kira-kira ini Bu, selama Ibu menjadi pemimpin sekolah di sini dengan kasus tersebut, bagaimana caranya Bu Is mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataukah bujukan moral? Iya. Mungkin dalam mengidentifikasi peristiwa atau kasus-kasus yang terjadi di sekolahan saya sebagai kepala sekolah, mungkin saya melihat dari berbagai sisi Bu Mira. Dari nilai-nilai yang bertentangan dalam peristiwa atau kasus-kasus tersebut. Apabila terdapat dua nilai kebijakan yang bertentangan, maka kasus tersebut termasuk pada dilema etika. Seperti yang saya contohkan tadi itu, mungkin bukan hanya di pendaftaran baru saja, tapi di kelulusan. Anak yang belum siap lulus tapi dipaksa untuk minta diluluskan. Seperti itu. Lah dalam hal ini kami selalu memusyawarahkan dengan bu guru, dengan wali kelas. Terus sedangkan apabila dalam kasus tersebut terdapat nilai benar atau salah, maka kasus tersebut termasuk ke dalam bujukan moral. Kita dapat melihat kasus tersebut dari segi hukum. Apakah kasus tersebut terdapat nilai yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mungkin seperti itu Bu Mirna. Jadi dari hal yang sudah terjadi itu memang keputusan itu dibuat berdasarkan nilai-nilai hukum yang berlaku ya Bu Is. Tidak semena-mena kita harus menekan yang harus ini dilakukan. Berarti dari kesiapan belajar anak-anak juga beserta usia anak-anak yang pas, yang matang sesuai peraturan yang berlaku. Kan contohnya kalau misalkan seperti wadah Bu Mirna yang kalau dipaksa kan nanti wadah itu bisa pecah. Betul. Seperti itu mungkin. Nah kalau anak usianya belum pas tapi dipaksa, kan juga kasihan kan. Seperti itu. Nah, Bu Is, benar sekali. Berarti kita itu berpihak kepada murid dia. Semuanya itu untuk kepentingan murid. Yang kita lakukan melihat kembali kemampuan anak dengan apa yang sudah terjadi, bahwa kita mengedepankan keberhasilan anak-anak sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Luar biasa sekali Bu Is. Nah, selanjutnya ini Bu Is, selama ini bagaimana Bu Is menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini? Nah, terutama pada kasus-kasus yang seperti tadi, di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Mungkin kami, terutama saya, dalam pengambilan keputusan di mana terdapat dua kepentingan yang sama-sama benar, saya akan mempertimbangkan berbagai hal
dalam kasus yang terjadi, Bu Mira. Saya akan meninjau dari peraturan yang ada atau yang berlaku, serta nilai-nilai kebajikan yang diyakini atau disepakati oleh semua pihak terkait di sekolahan saya. Selain itu, dalam pengambilan keputusan harus berfokus pada kepentingan murid, sebagaimana sesuai dengan nilai-nilai kebajikan serta dapat dipertanggungjawabkan. Waduh, seperti itu. Keren sekali, nggih. Berarti dari apa yang sudah terjadi mempertimbangkan segala keputusan untuk kepentingan bersama, terutama ini fokusnya pada murid, Ibu. Jadi apapun yang dikerjakan itu keputusan yang diambil, baik itu secara ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung nilai-nilai kebajikan, semuanya harus dipertimbangkan dan ditinjau ulang demi kepentingan murid. Iya. Oh, okay. Nah, selanjutnya ini Bu Isge, adakah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bu Is lakukan selama ini dalam menghadapi kasus atau peristiwa yang dilema etika? Mungkin saya dapat mengambil langkah-langkah dalam pengambilan keputusan ini dengan cara mencari tahu terlebih dahulu penyebab dari permasalahan atau kasus tersebut. Terus setelah mencari tahu, saya mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan atau kasus tersebut. Setelah mengidentifikasi, mungkin saya melihat kepentingan-kepentingan yang terdapat dalam kasus tersebut. Terus setelah melihat kepentingan, mungkin mengidentifikasi terlebih dahulu kasus yang terjadi dari berbagai sisi. Misalkan dari sisi hukum, peraturan kelas dan peraturan sekolah yang disepakati, terus sudut pandang masyarakat, moral, etika, kode etik, serta identifikasi apakah ada kondisi khusus yang menyertai kasus tersebut. Setelah mengidentifikasi, kami berkolaborasi dengan kepala senior atau guru-guru yang berpengalaman, baik dari guru luar sekolah, untuk memilih solusi terbaik sebagai bahan referensi keputusan dari permasalahan atau kasus yang terjadi. Setelah itu kami melakukan refleksi apakah dari keputusan yang sudah saya ambil apakah sesuai dengan permasalahan yang terjadi, serta bagaimana pelaksanaannya, apakah sudah sejalan dengan nilai-nilai yang diyakini bersama yang dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin seperti itu, Bu Mirna. Luar biasa sekali, Bu, ya. Berarti dalam hal langkah-langkah atau prosedur yang dilalui itu tadi sangat runtut, nggih. Iya. Berarti semuanya itu pengambilan keputusan itu bertahap dan berbobot. Ya, luar biasa sekali, Bu Is. Nah, selanjutnya ini, Bu Is, dari hal-hal tadi melalui langkah-langkah dan prosedur, adakah hal-hal yang selama ini Bu Is anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema? Saya dalam pengambilan keputusan pada kasus yang memuat dilema etika, hal yang saya rasa efektif adalah kembali meninjau nilai-nilai kebajikan yang terdapat dalam kasus tersebut, Bu Mirna, serta nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Selanjutnya, dari kasus tersebut, keputusan yang saya ambil dengan mempertimbangkan kebermanfaatan bagi murid atau bagi semua pihak terkait di sekolahan, serta apakah dapat dipertanggungjawabkan untuk kedepannya. Ya, mungkin seperti itu. Luar biasa sekali, Bu Is. Jadi adapun hal yang paling efektif diantaranya yaitu pengambilan keputusan itu yang bisa dilaksanakan secara berkala, terutama mengandung unsur kebersamaan dan kebermanfaatan yang kedepannya itu bisa dijalankan
membersamai kita dalam kehidupan sehari-hari. Luar biasa sekali Bu Is, subhanallah. Nah, dari hal tersebut Bu Is yang sudah dianggap efektif dalam pengambilan keputusan, selanjutnya hal-hal apa saja nih bagi Bu Is yang merupakan tantangan? Nah, kalau tadi kan efektif Bu Is ya, hal yang dianggap efektif. Nah, sekarang itu hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bu Is dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Nah. Mungkin saya ya, terutama saya mungkin dengan mencari jalan keluar atau solusi yang terbaik, karena dalam kasus tersebut terdapat dua kebenaran, tetapi manakah yang terbaik, dan keputusan yang saya ambil ini nantinya tidak merugikan, serta keputusan ini dapat menguntungkan kedua belah pihak. Jadi semuanya itu harus dipertimbangkan dengan matang-matang, terlebih lagi untuk kedepannya bisa disepakati bersama gitu ya. Itu tantangannya dalam membuat keputusan. Berarti keputusan itu suatu tantangan gitu. Iya, betul. Iya, berarti semuanya itu berlaku untuk dampak positif bagi kita semua. Nah, dari hal-hal tersebut, apakah memiliki jadwal tersendiri Bu Is dalam menyelesaikan permasalahan? Jadi permasalahan itu apakah diselesaikan di tempat ataukah ada jadwal tersendiri dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi, baik itu dari bentuk atau prosedur? Seperti apa kira-kira yang bisa Ibu jalankan dalam menghadapi kasus-kasus yang terjadi? Gini Bu Mirna ya, saya melihat dari tingkat kerumitan kasus yang terjadi terlebih dahulu. Apabila kasus tersebut masih ringan dan dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat, saya akan segera menyelesaikan kasus tersebut, tidak menunggu besok, lusa, besok lusanya, biar selesai sekarang ya, langsung sekarang selesai, seperti itu Bu Mirna. Apabila kasus tersebut sangat rumit, saya akan melakukan berbagai hal, misalnya dengan mengumpulkan data atau kebenaran. Kita lihat dulu kebenaran atau fakta terlebih dahulu. Saya akan menyelesaikan dengan menggunakan langkah-langkah identifikasi permasalahan, baik dari sisi hukum, peraturan kelas, dan peraturan sekolah yang disepakati. Terus melihat kepentingan yang terdapat dalam kasus tersebut, berkolaborasi dan dalam kasus dan melakukan refleksi perihal keputusan yang saya ambil, apakah sesuai dan sejalan dengan nilai-nilai yang diyakini bersama yang dapat dipertanggungjawabkan. Seperti itu gitu. Jadi tidak ada jadwal ya? Tidak. Pokoknya kalau kita lihat dulu dari permasalahannya dulu, apakah itu rumit apa enggak, seperti itu. Seperti itu. Iya. Kira-kira itu adakah hal yang paling rumit Bu yang terjadi saat mengalami kasus tersebut? Kan tadi kan tidak terjadwal. Iya, jadi permasalahan itu tadi kita selesaikan, jika tidak rumit maka hari itu juga kita selesaikan agar tidak berbuntut panjang. Jadi tidak ada grundelan nggih. Ganjelan. Tidak ada gunjelan dan ganjelan. Nggih, luar biasa sekali. Nah, dalam kasus-kasus tadi Bu Is, adakah seseorang yang membantu Bu Is atau faktor apa saja yang selama ini mempermudah Bu Is membantu dalam pengambilan keputusan, terutama kasus-kasus dilema etika? Ya ada Bu Mirna, mungkin saling kerjasama atau kolaborasi dalam berbagai pihak yang mendukung, seperti dari rekan-rekan sejawat, guru-guru, terus murid, terus semua warga sekolah, stakeholder, dan pihak-pihak yang terkait. Mungkin itu yang membantu saya dalam mengambil keputusan
permasalahan ini Bu Mirna. Berarti permasalahan itu tadi itu erat kaitannya dengan orang-orang sekitar kita nggih Bu. Nggih, luar biasa sekali. Jadi manakala hal itu terjadi, kita ada penyemangat tersendiri. Inspirasi dari teman-teman lainnya. Baik Bu Is, untuk pertanyaan terakhir ini Bu Is. Pertanyaan yang terakhir nih. Dari semua pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada Bu Is, adakah pembelajaran yang dapat Bu Is petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika? Iya, pembelajaran yang dapat saya petik dari pengalaman pengambilan keputusan ini, mungkin sebagai kepala sekolah saya perlu mempertimbangkan banyak hal terkait keputusan-keputusan yang saya ambil. Apalagi dengan yang terjadi pada kasus-kasus tersebut memuat dilema etika, saya perlu melakukan berbagai pertimbangan agar dapat membuat keputusan yang tepat dan tidak merugikan semua pihak atau pihak lain. Sehingga keputusan tersebut dapat menguntungkan dan membawa kebaikan untuk bersama. Jadi seperti itu Bu Is, dalam hal pengambilan keputusan yang dapat dipetik bahwasanya kita mengambil keputusan itu tidak boleh gerusak-gerusuk. Berarti kita harus mempertimbangkan banyak-banyak pertimbangan untuk mengambil keputusan. Nah, tentunya itu bijaksana sekali karena pengambilan keputusan itu dilakukan tidak serta-merta hanya keputusan, melainkan musyawarah, mempertimbangkan sehingga dapat diterapkan secara berkelanjutan dan disepakati bersama. Luar biasa sekali, ya Allah. Terima kasih juga atas waktunya Bu Is. Sama-sama. Sekian percakapan saya dengan kepala sekolah saya mengenai pengambilan dan pengujian pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan, di mana dipimpin oleh kepala sekolah saya sendiri dalam menyelesaikan atau memberikan keputusan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.